Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jessica dengan NIM 2204651. Saya akan melaksanakan membuat video ini untuk memenuhi tugas pertemuan ke-15 mata kuliah strategi pembelajaran sejarah, yaitu materinya mencakup pengelolaan dalam kelas dalam pembelajaran sejarah. Pengelolaan yang maksud adalah pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang di dalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengaruh, pengontrol atau pemanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas sendiri adalah yaitu mampu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal serta tercapainya pengajaran. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta menumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di sekolah tersebut. Tujuan pengelolaan kelas ada terbagi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan umumnya. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar tercapainya suatu hasil yang baik. Dua, tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar dan menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar serta membantu peserta didik memperoleh harapan-harapannya di masa depan. Tujuan pengelolaan kelas ini juga menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar. Di dalam pengelolaan kelas juga ada tujuan pengelolaan kelas, yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung. 4. Membimbing dan membina sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individualis siswanya masing-masing. Di sini saya juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Secara umum, ada dua faktor yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal adalah peserta didik harus berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku tentang siswa-siswi tersebut. 2. Faktor eksternal. Peserta didik harus terikat masalah suasana lingkungan belajar. Dalam penetapan peserta didik dalam pengelolaan kelas tersebut, jumlah peserta didik harus mencukupi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang dimaksud hangat dan antusias adalah antusiasnya seorang guru dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik. 2. Tantangan penggunaan kata-kata atau tindakan cara kerja meningkatkan bahan-bahan menentang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar. 2. Tantangan. Penggunaan kata-kata atau tindakan cara kerja dalam bahan-bahan menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar pembelajaran. 3. Bervariasi. Penggunaan alat media gaya belajar guru yang bervariasi merupakan kunci utama tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan terhadap peserta didik. 4. Keluasan.
Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi belajar mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan belajar yang efektif. 5. Penekanan pada hal-hal yang positif. Maksudnya di sini adalah penekanan yang dilakukan guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jiwa peserta didik mereka. 6. Penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dalam pelaksanaan tanggung jawab peserta didik masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pengelolaan kelas dibagi dua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, terdiri dari sikap tanggung jawab dan membagi perhatian peserta perhatian kelompok. 2. Keterampilan suka tanggap dilakukan dengan cara memandang secara seksama dan memberi reaksi pada gangguan dan kekacauan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.